Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera selalu buat kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengikuti perkuliahan dan aktivitas bagaimana mestinya. Ketemu lagi dalam mata kuliah Customer Relationship Management. Kali ini untuk topik Capturing Customer Information Tools. Saya adalah pengajar untuk mata kuliah ini. Perkenalkan, nama Leon Andreti Abdillah. Saat ini posisi saya di Associate Professor pada Computation Faculty dan Information System Department. Saya juga terlibat pada sejumlah editor dan reviewer untuk berbagai jurnal maupun conference. Kemudian juga mengampu sejumlah mata kuliah, mulai dari HCI, KMS, CRM, itu sebagai koordinator, dan beberapa mata kuliah lain seperti proses bisnis, kemudian human capital management, database, data structure, ERP, information system, MIS, SCM, system analysis and development, serta yang lain-lain. Kemudian saya juga mentor untuk Pablon di New Zealand, kemudian consultant untuk activity baik itu academic, research, community, koordinator untuk grup research enterprise system. Kita review terlebih dahulu materi yang ada pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah data and information, ya. Once your strategy is placed and you know what you need to find out about your customers, you will divide and research into distinct area, data and information, ya. Jadi data itu bisa kita terjemahkan adalah kumpulan fakta-fakta dari dunia nyata yang direkam dalam bentuk digital dan belum memiliki makna. Selanjutnya, apabila data-data itu diolah untuk kepentingan pada suatu area, maka dia akan memiliki makna lebih dan dikenal sebagai suatu information. Bisa saja informasi yang sudah diolah dari data-data pada suatu subbagian itu bisa menjadi data bagi sub yang ada pada bagian yang lain. Sehingga kadangkala data dan information itu memiliki kaitan yang sangat erat, ya. Baik, data dan information itu menyediakan great deals of customers knowledge, ya, of your customers, and to be most effectively they should be used together. Jadi tidak bisa kita hanya mengandalkan data saja atau information saja. Kedua-duanya harus kita sinkronkan sehingga dalam mengetahui knowledge terkait dengan customer kita menjadi lebih efektif, ya. Kira-kira kita ilustrasikan seperti ini. Kalau zaman dulu mungkin datanya kita catat, ya, dalam bentuk formulir, kemudian baru diolah menghasilkan suatu laporan. Kalau sekarang datanya sudah berbentuk digital, kita input dan kita simpan di database dan diproses sesuai dengan kebutuhan informasi dari suatu bagian yang membutuhkan atau terkait dengan data tersebut. Selanjutnya kita sudah belajar juga terkait customer typical data. Nah, ini ada sejumlah field yang terkait dengan customer. Yang pertama itu adalah income atau penghasilan. Ini sangat penting buat customer database sebagai masukan seperti apa produk yang akan kita tawarkan terkait dengan income mereka, ya. Kemudian years of customer, sudah berapa lama customer itu menjadi customer kita. Kemudian average purchase. Average purchase itu terkait dengan rata-rata seberapa banyak jumlah uang yang dia keluarkan untuk membeli produk atau jasa dari perusahaan kita. Sehingga kita bisa
meramalkan kira-kira dia akan membeli atau bertransaksi apa ke depan dengan perusahaan kita. Kemudian juga tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan itu secara langsung maupun tidak langsung juga mempengaruhi tingkat pembelanjaan atau jenis produk yang akan dicari. Kemudian juga age atau usia. Nah, usia juga sangat menentukan tipe-tipe produk yang diinginkan oleh customer kita. Kemudian juga ada number of children at home. Jadi beberapa produk juga sangat terkait misalnya untuk anak-anaknya ya. Dan juga yang cukup penting adalah zip code or telephone prefix. Zip code atau telepon prefix ini biasanya menentukan atau terkait dengan lokasi atau area di mana customer itu tinggal. Dengan adanya informasi ini memudahkan kita untuk melakukan entah itu pengiriman, entah barangkali membuka cabang atau kantor di tempat yang berdekatan. Kemudian baru managing customer information database ya. Dengan adanya database, maka kita akan memiliki sejumlah keputusan-keputusan yang penting. Misalnya, who will be responsible for allowing access to database, for deciding what's on it, and for generating reports. Jadi kalau sudah ada database-nya, kita perlu menentukan siapa yang memiliki akses untuk database tersebut ya, mulai dari level untuk transaksi atau mungkin untuk struktur database-nya sampai ke yang menghasilkan report siapa saja. Kemudian, how much will you tell your employee about how the information will be used? Data-data yang ada pada database kita juga perlu dijelaskan kepada pegawai atau employee yang memiliki akses sehingga mereka tahu bagaimana menggunakan informasi tersebut dan untuk apa. How will you share the information throughout the company? Informasi yang ada pada suatu bagian belum tentu boleh di-share untuk seluruh bagian yang lain, terutama kalau misalnya terkait dengan rahasia perusahaan atau yang dapat memicu kesenjangan ya dan lain sebagainya. Jadi itu perlu juga diperhatikan. Kemudian, how will you ensure you are using the information ethically and legally? Seluruh informasi yang didapat tidak semuanya dapat diolah dengan leluasa. Jadi ada yang terkait dengan etik dan legal. Kadangkala misalnya usia itu untuk pelanggan terutama yang perempuan, mereka tidak nyaman kalau usianya disebutkan ya. Jadi mungkin tidak perlu di-share dan lain sebagainya. How detailed will the information in the database be? Tingkat kerincian data juga perlu dijelaskan sampai sedetail apa. What might the information be used for beyond the primary CRM strategy? Nah, jadi informasi yang ada digunakan untuk apa saja ya selain daripada CRM strategy. Jadi itu perlu dijelaskan kepada orang-orang yang memiliki akses ke database kita. Yang keempat, kita sudah mengenal dengan employee connection. Frontline employee are a key connection for managing customer information because they frequently collect it. Jadi katanya frontline employee itu adalah kunci-kunci untuk mengelola informasi customer karena mereka selalu berhubungan dengan pelanggan secara langsung. Sehingga kalau bisa dikelola dengan baik, proses mendapatkan informasi dari pelanggan tadi akan berjalan dengan mulus, up to date ya, dan sesuai dengan kebutuhan atau strategi kita. Whenever the retail sales clerk or highly trained technical sales people, they are your customer interface. Jadi katanya karyawan kita itu juga apa? Interface antara perusahaan dengan customer. Entah dia sales clerk ya atau sampai ke bagian technical sales people. Jadi baik karyawan yang berhubungan langsung dengan customer maupun pekerja atau karyawan yang tidak berhubungan langsung dengan customer. As a result, you must decide what the employee needs to know to make their data collection easier. Nah, ini sebagai hasilnya katanya kita harus menentukan ya apa yang dibutuhkan oleh karyawan kita sehingga memudahkan mereka dalam mengumpulkan data. Mungkin dilengkapi dengan tablet barangkali atau dilengkapi dengan station yang terkoneksi ke database dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya baru masuk ke tren data mining ya. Jadi pada zaman sekarang kita disuplai dengan data yang sangat banyak ya.
sehingga dikenal dengan istilah big data. Data-data yang banyak tadi itu bisa ditambang atau digali istilahnya. Nah, itu sehingga muncullah istilah data mining ya. Tetapi data yang banyak tadi tidak bisa hanya dikumpulkan saja atau dump ya. Data tersebut harus di-analyze the data against last year, 3 years ago, and 5 years ago. Jadi dianalisa apakah tahun lalu, 3 tahun yang lalu, bahkan mungkin 5 tahun yang lalu juga perlu ya. Jadi data-data historical tadi itu sangat penting untuk posisi kita saat ini dan representasi atau peramalan posisi kita di masa depan. Lanjut adalah cross reference the information. Kita bisa mendapatkan informasi dari unit-unit yang berbeda, entah dari unit human capital, dari bagian sales, marketing, operation, distribution, dan lain-lain. Kita coba cross check informasi tersebut ya. Pinpoint major problem. Nah, kira-kira problemnya di mana? Apakah jangan-jangan di research development-nya, atau jangan-jangan di sales-nya, atau jangan-jangan di marketing-nya ya. Kemudian compare the customer data to your business data. Nah, cek ya data-data customer kita dengan data bisnis kita. Itu juga perlu disesuaikan. Monitor seasonal change in the data. Trend data, naik turunnya itu seperti apa? Trennya apakah pada bulan Januari itu meningkat atau menurun, atau bahkan mungkin sampai per minggu, bahkan per hari. Nah, itu perlu dilakukan ya. Oke, sekarang baru kita masuk ke materi kali ini, Customer Information Tools ya. Jadi kita coba menjelaskan sehingga bisa mengerti Customer Information Sources ya. Kemudian Key Contact Points and Information. Lanjut sampai ke The Computer is Your Friend dan taktik terkait Customer Information Tool. Agenda kita bagi menjadi 5 subsection. Yang pertama adalah introduction, kemudian customer information sources, key contact points and information, the computer is your friends, dan tactics. Nah, sekarang kita sudah mengenal atau memasuki abad ke-21 yang dikenal dengan istilah information economy. Jadi kalau pada masa lalu, ekonomi itu sangat terkait misalnya hanya dengan tanah saja, emas ya, atau buruh. Nah, tetapi sekarang sudah mengalami pergeseran yang cukup drastis, yaitu information economy. Jadi ekonomi itu sangat tergantung dari informasi yang berkembang pada suatu bidang ya, atau pada masa itu. In the definition of established of information economy, the main production factor is human capital and the knowledge accumulated in it. Nah, jadi katanya faktor produksi utama itu tidak lagi di kapital, uang, atau emas, atau tanah ya, tetapi sudah bergeser kemana? Human capital. Garis bawah bukan lagi human labor, tapi human capital. Human capital maksudnya adalah apa? Orang yang memiliki akumulasi pengetahuan. Nah, jadi orang itu dia bisa berkreasi, bukan lagi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan secara monoton, secara hours ya, tetapi dia menciptakan inovasi-inovasi terkait dengan bidang pekerjaannya ya. Jadi yang digaris bawahi adalah human capital and the knowledge accumulated in it. Sehingga muncul itu pada mata kuliah yang baru, misalnya ada knowledge management system. Sehingga muncul sejumlah pertanyaan untuk information economy ini ya. Do you have to spend a lot of money katanya? Apakah kita perlu membelanjakan banyak uang untuk information economy ini? Kemudian sesuai dengan istilahnya tadi, data dan informasi itu sudah bertumpuk ya kalau sekarang, sehingga membentuk data dam ya, atau data yang sudah tersedia. Is scanned data worthless? Apakah data-data yang sudah tersedia tadi itu menjadi berharga? How can you get just what you need without being swept by meaningless statistic? Nah, gitu ya. Bagaimana kita hanya mendapatkan data yang kita butuhkan saja. Data-data yang tidak kita perlukan itu tidak perlu kita ikutkan ya. What if your customer won't cooperate? Nah, ini juga perlu dicari taktiknya ya. Kita butuh data customer, tetapi tidak semua customer itu cooperate. Nah, ini perlu juga dicari taktiknya, nanti dijelaskan bagian akhir ya. Oke, where to get the data and information. Ya. Nah, ternyata untuk
customer information sources itu terbagi menjadi 7 ya. Yang pertama itu adalah government reports atau laporan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua, private report, laporan yang dikeluarkan oleh pihak swasta atau non-government. Yang ketiga, trade association atau dari asosiasi perdagangan. Yang keempat, point of sales ya atau titik-titik penjualan kita. Yang kelima adalah employee, jadi bisa dari karyawan kita. Yang keenam, information itu juga bisa kita dapatkan dari apa? Surveys yang dilakukan secara terus-menerus ya. Dan yang ketujuh, bisa saja information itu didapatkan dari focus group. Nah, jadi bagusnya kegiatan pada suatu perusahaan juga melibatkan focus group ya, dia melibatkan sejumlah stakeholder. Oke, ini adalah 7 sumber customer information ya, mulai dari government, private report, trade association, point of sales, employee, surveys, sampai ke focus group. Sekarang kita lihat dulu ke government report. Ini yang pertama ya. City, country, state, and federal government all produce demographic report based on geography. Jadi biasanya entah itu kota, negara, negara bagian, atau pemerintah federal akan menghasilkan laporan-laporan yang namanya demographic ya. Biasanya berdasarkan apa dia? Geografik ya. Kalau kita mungkin per provinsi ya atau Jawa luar Jawa ya dan lain sebagainya. You can easily find out, usually for no money, such information as how your community has changed over the years and what the government experts feel trend in the major industry will be. Jadi yang pertama, kita bisa dapatkan dengan sangat mudah. Biasanya juga tanpa biaya kalau yang dikeluarkan oleh pemerintah tadi ya. How your community has changed. Bagaimana komunitas kita mengalami perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun, and what the government expects field trend in major industry will be ya, dan apa prediksi yang dirasakan oleh ahli-ahli pemerintah terkait dengan tren yang ada pada sejumlah industri-industri utama ya, seperti tadi diawalkan di depan misalnya pada information economy. Jadi trennya ke digital atau melibatkan information technology application ya. Tetapi juga ada kerugiannya. The disadvantage is that the data is generic. Jadi kelemahannya adalah datanya itu terlalu umum and tell you very little about your specific customers and prospect. Karena datanya dari data pemerintah, tentu dia secara umum ada general ya, yang ada pada suatu provinsi atau suatu pulau tadi. Kadangkala kita butuh apa? Informasi yang relatif spesifik. Karena bisnis kita seperti pada pertemuan yang lalu contohnya ada bisnis florist ya, wedding, atau contohnya toko buku. Sedangkan information yang dikasih pemerintah itu belum tentu akan menyinggung suatu bidang bisnis ya. Yang kedua adalah private report atau laporan yang dikeluarkan oleh pihak swasta atau non-government ya. There are many companies that provide detailed information on population based on zip code or telephone perfect. Jadi perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan yang sudah go public, mereka memang dituntut untuk menyediakan detail information terkait yang pasti atau yang cenderung ada adalah population based on zip code and telephone perfect. Jadi mereka akan membagi persentase populasinya berdasarkan apa? Bagian. Jadi kalau misalnya kode pos itu kan menentukan bagian biasanya ya. Oke, selanjutnya they will give more precise information. Nah, tetapi kalau pihak swasta, dia sedikit lebih presisi daripada laporan pemerintah. Kadang-kadang sudah dilengkapi dengan education level. Nah, jadi apa? Tingkat pendidikan. Kemudian apa lagi? Usia. Kemudian apa lagi? Income. Atau mungkin average length of tenure in the neighborhoods. Lanjut type of employment and other statistics. Jadi ini contoh-contoh information yang diberikan oleh apa? Private report ya. That can help local business pinpoint trend that could affect marketing effort. Jadi sangat membantu sekali pada bisnis lokal terutama untuk mengetahui tren sehingga dampaknya bisa membantu mereka
mengusahakan marketing apa yang cocok dengan education level yang ada, age, income, average link, sampai ke type of employment yang disediakan oleh private report tadi. Oke, yang ketiga, information itu bisa juga bersumber dari trade association. Nah, ya. Jadi many trade association conduct yearly surveys to determine trend in the industry. Nah, ini sudah mulai lebih spesifik lagi karena asosiasi dagang, ya. Jadi misalnya pihak perhotelan itu ada asosiasi tersendiri. Apalagi misalnya tourism barangkali ya. Itu juga ada asosiasi sendiri, bioskop ya dan lain sebagainya. Rata-rata mereka menyelenggarakan survei yang dilakukan tahunan ya, sehingga bisa menentukan tren-tren yang terjadi dari tahun ke tahun pada bidang bisnis mereka. This will detail how the industry is changing, who the key players are, and what expected for the futures. Jadi detailnya itu memberikan informasi bagaimana industri itu mengalami perubahan. Siapa aja pemain utama pada bisnis itu dan apa yang diharapkan ke depan. Nah, they are perfect starting place, so don't ignore them. But remember that this information is valuable to all your competitors too. Jadi disarankan bahwa kita memang memulainya bisa dari Trade Association Report ini ya, karena sudah sangat bagus sekali. Data yang mereka provide cenderung terkait dengan bidang bisnis kita. Jadi tidak boleh diabaikan. Tetapi harus diingat, informasi ini bisa didapatkan oleh apa? Kompetitor-kompetitor kita. Karena kompetitor kita pasti berasal dari asosiasi yang relatif berdekatan atau bersamaan. Sehingga datanya pun relatif sama. Artinya kita harus bisa memiliki keunikan yang akan kita tawarkan pada masa depan. Sehingga tingkat advantage kita itu lebih baik dari kompetitor kita ya. Selanjutnya adalah point of sales ya. Yang keempat adalah point of sales. Even the smallest company with little or no IT technology will keep some record based on sales transaction. Nah, jadi setidak-tidaknya katanya ya, transaksi perdagangan. Nah, jadi kalau kita ada poin penjualan ya, kita pabrik, misalnya public fashion, kita punya poin penjualan entah di department store ya, entah di mall, entah di plaza. Setidak-tidaknya ya, syukur-syukur kalau sudah lengkap dengan perlengkapan IT-nya, setidak-tidaknya adalah transaksi penjualannya. Nah, jadi pada saat orang membeli dan menjual itu kita rekam juga. Ya, dia membayar dengan apa? Biasanya kartu kredit kah atau debit kah, atau kalau sekarang mungkin ada tren apa tuh pay later barangkali ya, silakan aja. Dan juga yang lain-lain ya. Point of sale tadi terletak misalnya di wilayah apa ya. Kemudian kelasnya itu apa? Apakah itu di mall, di department store, atau mungkin yang gerai yang kita sendiri. Nah, barangkali seperti itu ya. Juga bisa jadi sumber information kita. Technology allow extremely sophisticated POS, point of sale information. Computer cash register can. Nah, ini ya. Mesin cash register itu dapat record the time of day. Nah, ya, jadi yang direkam transaksi harian. Nah, ini kebetulan sudah bagus sekali ya mesin kasirnya ya, sudah modern. The exact product purchase. Nah, yang pasti apa? Karena sudah terjadi transaksi penjualan, maka sudah terekam produk apa yang diminati, produk apa yang keluar ya. Nah, kemudian how the customer paid for the merchandise. Merchandise ini nama lain dari produk tadi ya. Bagaimana dia bayarnya? Apakah dia bayar cash? Apakah kartu kredit? Apakah debit? Atau dia menggunakan voucher dan lain sebagainya. And the size of transaction. Seberapa banyak rata-rata dia beli produk kita? Nah, jadi mesin kasir ini salah satu yang lebih spesifik lagi ya untuk memberikan informasi bagi pihak kita. Sehingga dapat diketahui informasi-informasi pelanggan yang sudah kita layani. Okay, this system will generate report that can help you predict staffing level and provide inventory control tools. Nah, jadi selain merekam data penjualan,
mesin-mesin tadi bisa kita lakukan juga apa? Predict staffing level. Nah, kira-kira berapa lama seorang staff itu melayani proses transaksi tadi ya? Atau kadangkala produk itu dijual lengket ke pramuniaga tertentu, ya kan? Nah, jadi bisa kita ketahui pramuniaga apa yang berhasil menjual produk lebih banyak. Termasuk juga apa? Inventory control. Nah, jadi dengan adanya mesin-mesin tadi, maka otomatis barang keluar akan tercatat dan itu akan mengurangi persediaan kita. Nah, biasanya pada sistem persediaan, pada jumlah tertentu dia akan isi lagi stoknya. At the same time, this system frequently allow you to input basic information at the same time of sales, such as zip code. Nah ya, ini terutama pelanggan-pelanggan yang pakai kartu ya atau yang sudah membership pasti akan diketahui nanti kode wilayahnya. Telepon number ini juga penting. Kalau sekarang mungkin dipisahkan antara home phone dan mobile phone ya. Jadi bisa kita jangkau dua-duanya. Or the gender of the customers. Nah, ini juga penting, jenis kelamin dari pelanggannya. Jadi bisa kita dapatkan data-data ini bersamaan information dari produk, information dari price sampai ke gendernya. Yang kelima adalah employee. Employee atau pegawai ya. Employee become your eyes and ear as they communicate with customers. Jadi bagi perusahaan, employee itu sangat penting karena dia dapat dibayangkan sebagai apa? Mata dan telinga untuk berkomunikasi dengan para pelanggan kita ya. Baik employee yang berhubungan langsung dengan customer maupun yang di back office yang tidak berhubungan langsung. Semuanya bisa kita dapatkan informasinya ya. Employee ini kita bagi menjadi dua, misalnya frontline staff to obtain information, sales people to share the information about the customers. These two group as well as other employee are the next logical step in obtaining passive customer information. Jadi istilahnya ada passive customer information ya, untuk mendapatkan informasi customer secara pasif, baik itu frontline atau sales people. Kalau frontline ini terkait dengan customer service yang memberikan layanan terhadap customer kita. Jadi pada saat dia melayani kebutuhan customer, dicatatlah kira-kira customer itu kira-kira membutuhkan apa, komplainnya apa, happy-nya apa, atau yang dibutuhkannya apa. Sedangkan sales people biasanya dia sangat terkait dengan customer-customer yang sudah berhasil didapatkan oleh pihak kita, terjadi proses transaksi penjualan. Jadi dua kelompok ini biasanya sangat didorong untuk menjadi passive customer information. Business to business salespeople frequently visit the customer's office. They know how busy the production plant are at different time of the day. If the customer is adding production space and if there are sense of optimism in the air. Jadi biasanya dia sangat sering mengunjungi kantor-kantor dari pelanggan mereka ya, dan juga melihat bagaimana kesibukan yang ada di sana sehingga dia dapat if the customer is adding production space, kira-kira ada produksi apa yang dibutuhkan, sehingga bisa menjadi peluang bagi perusahaan kita untuk supply. Pada retail, employee can record how often customer asks to pay with a credit card. The business doesn't take how often customer asks for products. The store doesn't carry or how often customer become frustrated because they can't find something. Jadi katanya pada pegawai-pegawai retail itu yang dikumpulkan seberapa banyak misalnya customer yang membayar dengan credit card ya. Sedangkan bisa saja bisnis kita belum melayaninya, atau seberapa sering pelanggan tadi bertanya tentang produk ya yang tidak disediakan. Itu juga perlu dilayani. Atau seberapa sering pelanggan tadi menjadi apa? Frustasi misalnya karena dia tidak menemukan apa yang dia inginkan dari layanan kita. Employee juga sangat penting, misalnya have the sales point sit down with the delivery people. Jadi bukan hanya dengan customer aja, tapi dengan apa? Delivery people, orang yang mengirimkan produk kita. Kita juga bisa tanya bagaimana pengirimannya ya. Dari situ bisa menjadi insight untuk perusahaan kita. Have the product engineer sit down with the customer service department. Nah, juga boleh ya. Pengembang produk itu harus apa? Juga ngobrol dengan bagian customer service, sehingga pada saat dia mengembangkan produknya dia tahu yang dibutuhkan, diharapkan oleh
customer kita seperti ini misalnya. Karena pihak customer service dia berhubungan langsung dengan pelanggan. Dia mengetahui bagaimana tingkat kepuasan, tingkat ketidakpuasan, atau apa yang diinginkan oleh customer kita. Sehingga product engineers itu akan membangun produk sesuai atau usefulness yang diharapkan oleh pengguna kita tadi ya. Oke, kemudian baru kita masuk ke yang nomor 5 yaitu surveys ya. Surveys are wonderful way to find out exactly what your customers are thinking about something. Jadi katanya survei itu adalah suatu cara yang wonderful, luar biasa ya, untuk menemukan secara pasti apa yang difikirkan oleh customer kita tentang sesuatu. Nah, ya, kalau kita tahu apa yang dicari seseorang dan kita bisa menyediakan, nah itu maka menjadi peluang bisnis buat kita ya. They range from very informal survey of 1 or 2 questions to elaborate telephone number surveys conducted by professional research firm. Jadi untuk survei ini dia bisa dilakukan ada yang very informal ya, sangat informal ataupun bisa jadi sangat formal ya. Ada yang hanya 1-2 pertanyaan saja ya. Atau bahkan bisa juga sampai yang detail-detail ya. Kemudian survey question itu biasanya rank the importance of something. Nah, kalau kita mau memudahkan pelanggan kita, misalnya seperti contoh di sini lihat, kita kasih tanda bintang 5 ya. Artinya kalau yang full itu cenderung yang sangat setuju, sangat puas ya. Nah, seperti itu. Pun sesuai juga dengan kalau yang nomor 3 berarti cukup, sebaiknya kalau yang bintang 1 ya satisfaksinya juga kurang ya. Atau bisa juga give a simple question yes or no. Bisa jadi pertanyaannya hanya 2 aja ya. Suka atau tidak, ya atau tidak, gitu ya, puas atau tidak, setuju atau tidak setuju, atau perlu atau tidak perlu, misalnya seperti itu ya. Jadi survei questionnaire itu bisa informal, bisa kita masukkan rank atau pakai simple question ya. Survey answers type ya. Data from close-ended question can confirm or point to logical next action. Nah, jadi ada kalanya suatu pertanyaan itu terkait dengan pertanyaan sebelumnya. Misalnya seperti itu ya. Jadi misalnya kalau kita perusahaan makanan, apakah dia melayani? Kalau sekarang kan muncul nih, ada istilah pick up ya, layanan pick up. Dulu kan nggak ada ya. Kalau delivery sudah ada ya. Nah sekarang muncul, ternyata ada orang itu yang maunya pick up, dia ambil sendiri. Tapi begitu dia ambil, dia nggak mau tunggu terlalu lama. Ya, maka kita munculkan misalnya seperti itu ya. Open-ended question, on the other hand, can provide even more valuable insights into what the customers really want from his or her relationship with you. Nah, kalau tipe pertanyaan selanjutnya adalah open-ended question. Jadi pertanyaannya itu tidak kita siapkan jawaban yang secara spesifik. Kalau pada close-ended question biasanya sudah kita siapkan. Yang tadi bisa linear scale ya, mulai dari tidak setuju, kurang setuju, cukup, sangat setuju, sampai sangat setuju. Tapi pada open-ended question, kita siapkan pertanyaan di mana jawabannya memiliki sejumlah kemungkinan. Dan ini disesuaikan dengan insight yang customer really want from his or her relationship with you. Jadi sangat tergantung dari apa yang diinginkan oleh customer atas produk dan jasa yang kita berikan ya. Oke. Sebagai contoh misalnya, car dealers frequently will survey in depth the people who buy cars valued at more than $60,000 and those who have purchased more than 3 cars from the dealership in the last 10 years. Contohnya misalnya pada survei dari dealer mobil ya. Dia akan melihat siapa saja pembeli mobil yang bernilai lebih dari 60.000 US dollar. Ini tinggal dikalikan aja ya, berapa ratus juta ini. Dan siapa yang telah membeli lebih dari 3 mobil
dalam waktu 10 tahun ini. Nah, jadi datanya berarti apa? Pada dealer ini setidak-tidaknya dia memiliki data yang disimpan dan direkam itu setidak-tidaknya 10 tahun terakhir. Karena orang kalau beli mobil kan jarang-jarang ya, entah 5 tahun sekali, 10 tahun sekali itu ya. Bukan seperti beli baju. Kalau beli baju mungkin bisa tiap bulan ya. Tapi kalau untuk mobil kecenderungannya dia akan membeli pada waktu yang tahunan. Jika kita cek, jadi dengan jumlah begini ya, $60.000, kemudian jumlah berapa mobil dalam waktu 10 tahun, itu bisa memberikan ide tambahan bagi kita untuk melakukan promo apa ke depannya ya. Atau jangan-jangan mereka butuh mobil yang lebih rendah dari ini atau mobil yang lebih mahal. Atau bisa saja jumlah kendaraannya bisa lebih sedikit atau lebih banyak ya. Mungkin kalau usianya bertambah banyak, dia kendaraannya berkurang ya. Tetapi kalau pada usia tertentu kadangkala, terutama pada saat dia baru punya anak 1 2, mobilnya mungkin bertambah. Karena mobilnya bukan hanya untuk dia aja ya, untuk pasangannya, untuk anak-anaknya atau untuk orang tuanya. Dan begitu juga dalam periode waktu berapa dia beli tadi ya. Kira-kira dalam waktu 10 tahun ini berapa kali dia beli mobil? Apakah 3 kali, apakah 2 kali, atau 5 kali ya, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dari customernya. Oke, sekarang yang terakhir adalah focus group ya. Focus group are excellent for getting the complex problem or for general brainstorming, finding out in general what people think of a product or service. Jadi focus group itu merupakan cara yang excellent untuk mendapatkan complex problem ya, or for general brainstorming. Jadi melibatkan brainstorming juga di sini ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui secara umum apa yang orang-orang pikirkan atas suatu produk atau jasa. Jadi fokus group ya. Fokus group ini bisa kita lakukan misalnya dengan fokus group terpimpin. Jadi kita undang ya stakeholder yang terkait, baru kita berikan pemaparan produk dan jasa kita, baru diminta pendapat dari masing-masing stakeholder yang terkait. Untuk contoh di sini disiapkan seorang facilitator, kemudian dilengkapi dengan paparan dari produk dan jasa kita, baru orang-orang yang diundang ya. Orang-orang yang diundang ini bisa dari internal kita, bisa karyawan kita, terutama juga dari pihak customer atau yang kira-kira akan mewakili selera pasar. Atau bisa juga kita lakukan seperti round robin fashion. Ini kita akan lakukan diskusi, misalnya kira-kira warna produk kita itu yang akan dipasarkan berwarna apa misalnya ya. Ini boleh kita lengkapi dengan sejumlah perwakilan juga, entah dari engineer kita, dari customer service kita, atau mungkin dari sejumlah pelanggan-pelanggan setia ya, diundang untuk memberikan insight mereka kira-kira produk yang akan dibutuhkan itu yang seperti apa kira-kira. How far do I need to go? When you get some information and start using it to help your employees become more aware of how important the information can be. Don't worry too much at first about it being extremely accurate. Just start getting into the habit of collecting the information and using it. Jadi beritahu karyawan kita tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa mendapatkan informasi untuk perusahaan yang terkait dengan karyawannya ya. Boleh saja kadangkala tidak terlalu akurat informasi yang didapatkan ya, tetapi jangan khawatir. Yang penting mulai saja kebiasaan untuk mengumpulkan informasi tadi. Dan itu juga meningkatkan skill mereka. Jadi jangan terlalu kaku kalau bertanya. Jadi bagaimana dia berkomunikasi dengan customer, tetapi sebenarnya komunikasi itu adalah salah satu proses untuk mengumpulkan informasi dari customernya. Gitu ya. Jadi customer itu juga harus diberi aware ya. Dia mulai mengerti bahwa customer information itu penting, tidak hanya buat dia tapi juga bagi perusahaan dan kelangsungan produk dan jasa yang kita produce ya. Bahkan bisa juga kita masukkan informasi tadi sebagai apa? Kinerja dari karyawan itu ya. When to get what? Key contact point and the information you should collect to each include katanya ya. Ada before you have customers, initial contact with the customer or prospect, early in the relationship, later in the relationship, at the pause in the relationship, at the end of the relationship. Jadi kita tetap harus perhatikan level-level di mana kita terkait dengan para pelanggan kita. Oke, kita masuk satu persatu dulu.
Nah, jadi key contact point bisa saja sebelum kita mendapatkan customers ya, atau pada saat kita initial contact with the customer or prospect. Jadi di sini baru ada kontak awal ya. Lanjut ke early relationship, hubungan awal. Biasanya sudah mulai ada satu transaksi ya. Later in the relationship, ada repeat transaction barangkali. Kemudian at a pause of in the relationship. Jadi dia ada pause ya, ada masa-masanya dia break sebentar, bahkan sampai ke at the end of the relationship juga perlu kita perhatikan. Yang pertama pada before you have customers. Di sini kita belum punya customer, artinya kita baru mau cari ya customer kita itu yang seperti apa ya. Kita bisa gunakan use demographic and psychographic information to determine who your customers should be, how you will market your business, and what product and service are important to offer. Jadi kita gunakan demographic dan psychographic information untuk menentukan siapa pelanggan kita atau siapa yang akan jadi pelanggan kita. Kemudian how you will market your business, bagaimana kita akan memasarkan usaha kita, and what product and service are important to offer. Produk dan layanan apa yang kira-kira penting untuk ditawarkan berdasarkan demografik dan psikografik yang kita dapatkan ya. Kita masuk terlebih dahulu ke yang pertama, yaitu adalah bagian demografik. Demografik sudah cukup familiar. Oke, yang pertama kita masuk ke demografik ya. Demografik itu secara plural itu ada dari statistical characteristic of human population. Jadi dia sangat terkait dengan populasi dari orang ya. Such as age or income. Nah, contohnya yang paling sering dicari atau di display adalah age or income. Jadi demografi berdasarkan usia atau pendapatan, used especially to identify markets a change in the state's demographic. Nah, untuk contoh di sini, ini gambar, misalnya ini benua kira-kira ya. Nah, warna-warnanya itu menentukan misalnya usianya atau pendapatannya. Jadi sangat terkait dengan demografi, dengan wilayah ya, geografi. Kemudian dilengkapi kira-kira usianya apa, income-nya berapa, dan mungkin feel-feel yang lain yang akan dibutuhkan sesuai dengan produk yang akan ditawarkan. Secara bisnis, a market or segment of the population identified by demographic trying to reach a younger demographic. Nah, jadi usia juga penting karena sekarang misalnya tren yang banyak membelanja, yang mudah berbelanja misalnya itu adalah orang-orang muda seperti itu ya. Jadi banyak produk-produk yang baru itu memang di-create oleh orang-orang muda untuk orang-orang muda juga ya. Apalagi tingkat pertumbuhan populasi sekarang juga cukup tinggi di mana-mana ya, walaupun tidak semua negara ya. Terutama di wilayah ASEAN itu cukup tinggi, misalnya Asia dan ASEAN ya. Yang kedua adalah psychographic ya. Market research or statistic classifying population in group according to psychological variables. Kalau tadi variabel-variabelnya variabel-variabel umum ya, bisa jenis kelamin, usia, income ya. Nah, kalau di sini kita masukkan unsur psikologinya. Nah, jadi psychographic memberikan gambaran statistik pada suatu wilayah berdasarkan apa? Attitude-nya ya, perilakunya. Ya, mungkin ada daerah tertentu yang lebih sopan barangkali ya, tata bicaranya berbeda, atau cara berpakaian, cara makan, tentu produk dan jasanya juga berbeda. Atau bisa juga berdasarkan values, nilai-nilai yang ada pada suatu lokasi itu. Atau bisa juga fears ya. Ada daerah-daerah tertentu yang dia tidak nyaman dengan sesuatu kondisi. Nah, attitude, value, dan fears itu bisa menjadikan masukan bagi kita untuk memproduce produk dan services pada wilayah tertentu. Ya. Also, variables or trend identified through such services. Bisa juga terkait dengan apa? Trend yang ada. Jadi trennya seperti yang ada pada suatu bidang terkait pada produk tertentu. Dan barangkali itu juga berbeda antar lokasi. Jadi ini psychographic yang terkait dengan psikologi ya. Jadi perlu diperhatikan juga, terutama yang terkait sampelnya di sini adalah attitudes, values, or fears. Jadi juga perlu diperhatikan ya. Oke, sekarang kita masuk ke initial contact with customer or prospect. Jadi yang pertama, kontak awal dengan customer, atau kalau dia belum jadi customer baru prospek. Prospek itu arti calon customer gitu ya. Yang kita lakukan biasanya adalah a simple written or in-person survey. Bisa kita lakukan a simple written or in-person survey ya.
A simple written or in-person survey can help you find out the following. How they heard about your operation, good or marketing information. Jadi, apakah dia sudah tahu tentang operasi kita ya, atau produk yang kita hasilkan, atau informasi marketing kita. What their first impression is. Bagaimana kesan pertama mereka terhadap produk dan layanan kita. How much effort they exerted to contact you. How far they drove you or a retailer. Whatever they use, a magazine report card, internet search, or other source if you are in a business-to-business sales. Jadi, bagaimana upaya yang mereka hasil kebutuhan untuk menghubungi kita ya, apakah dia mengendarai kendaraannya, atau mungkin mereka barangkali menggunakan replay cardnya, atau dia mencari di internet, atau menggunakan sumber-sumber yang lain ya. What they currently get similar product and services. Nah, di mana mereka mendapatkan produk dan layanan sejenis yang ada saat ini. Nah, jadi bisa saja produk yang akan kita tawar itu sebenarnya sudah ada. Nah, kita perlu tahu juga. Ini sekaligus menggali informasi kira-kira siapa kompetitor kita. Nah, seperti itu ya. What they would like to see you over. In other words, what they like about your competitors. What they would like to see you over. Nah, kalau dia sudah pakai produk dan jasa tertentu, apakah dia mau coba produk dan jasa dari kita? Nah, gitu ya. Artinya apa? In other words, what they like about your competitors. Setelah kita tahu pendapat mereka tentang produk kita dibandingkan dengan produk yang sudah dia gunakan, artinya kita sudah mendapatkan informasi secara tidak langsung bagaimana competitors kita, ya. Oke. Yang kedua, early in the relationship. After the first purchase, you can begin developing a database on a specific customers. Jadi pada early in the relationship sudah terjadi transaksi ya, sudah terjadi first purchase setidak-tidaknya seperti itu. Kita mulai membangun database-nya ya. Begin by recording information such as ya, when the purchase are made. Jadi yang pertama yang kita rekam itu di mana proses purchase pembelian tadi terjadi. Apakah di tempat kita sendiri, apakah di point of sales kita, atau di rekanan kita ya. Kemudian how they are paid for katanya. Bagaimana proses pembayaran, bagaimana pembayarannya? Apakah dilakukan dengan cash, dengan kredit, dengan point, atau dengan mekanisme yang lain? Kemudian any specific request, ini perlu juga dicatat. Apakah ada permintaan khusus dari produk-produk kita ya? Nah, terutama misalnya kalau di fashion ya, banyak sekali ada yang barangkali dia meminta produk dengan detail tertentu, warna tertentu, ukuran tertentu. Kemudian how large purchase katanya ya, seberapa banyak transaksi itu terjadi? Ya, apakah satuan, apakah mungkin lusinan atau dengan satuan-satuan yang lain ya? What exactly was purchased katanya. Nah, jenis khususnya. Jadi kalau misalnya kendaraan, jangan dibilang, oh beli kendaraan keluarga aja. Jangan, jadi harus detail ya. Misalnya membeli, apa tuh? Innova Fairfire, warna abu-abu, tahun 2021. Jadi harus exactly what to purchase. Ya, jadi jangan yang umum. Kemudian setelah terjadi proses tadi, perlu juga dicatat any complaints. Kira-kira ada keberatan tidak dengan produk atau jasa yang sudah terjadi proses purchase tadi. Nah, gitu ya. Kemudian how the customer contact you. Nah, bagaimana kita cari tahu customer tadi dapat menghubungi kita. Bahkan langsung kita tawarkan, misalnya ada semacam kartu nama ya, atau kita kasih barcode ya, atau mungkin kita langsung tukeran kontak ya. Bisa kita save nomor dia. Kalau sekarang kan sangat gampang sekali, misalnya dijangkau dengan WhatsApp number dan lain sebagainya ya. Oke, yang keempat adalah later in the relationship. While this varies widely from one business to another, virtually every business person knows his or her good customers. Setelah terjadi beberapa transaksi, maka bagian penjualan atau business person kita cenderung sudah hafal mana customer kita. Kira-kira ya. Dan mana good customer. Good customer itu artinya yang sudah repeat ya. The retailer knows which faces he or she sees again and again. The industrial says people knows who buy the most and has the fewest complaint.
Jadi pihak industri juga sudah mengenali kira-kira siapa yang banyak belanja atau customer mana yang tidak terlalu banyak komplain. Nah, jadi perlu kita ketahui pada selanjutnya setelah terjadi transaksi itu tidak hanya terjadi pertukaran barang dan jasa satu kali aja. Karena kita berharap terjadi proses pertukaran barang dan jasa itu berkali-kali. Nah, ya, sehingga ada istilah good customers ya. Nah, atau corporate customers. Jadi kalau good customers dia sudah menjalin hubungan yang baik dan banyak belanja dengan kita. Kalau dia yang corporate customers dia zero complaint atau bahkan views complaint dengan kita. Gitu. Oke, selanjutnya baru masuk ke yang kelima ya. Later in a relationship, select those people for specific surveys or focus group to discover. Jadi ini bisa melibatkan survei atau grup ya. Yang kita perlu perhatikan misalnya adalah industri trend. Jadi tren industri yang terjadi ya terutama pada setiap industri itu beda-beda juga ya. Kekinian istilahnya ya, entah itu di fashion, entah itu di kuliner dan di lain-lainnya. Problem with your organization that could cause defection. Cari problem apa yang kira-kira with your organization that could cause defection, yang bisa menyebabkan defection ya. Trend in product, purchasing method. Jadi tren yang ada pada suatu produk, kemudian metode pembeliannya, kemudian metode pengirimannya, or other components of the customer relationship, dan komponen lainnya yang ada pada relasi dengan customer tadi. At a pause in the relationship. Nah, jadi pada ya tingkatan yang kelima, at a pause in the relationship. Setelah terjadi relasi atau transaksi lebih dari satu kali, bisa saja ada suatu masa pause namanya ya. Many business have time when the customer naturally fall from the active list. Jadi orang-orang yang tadinya good customer atau aktif berbelanja bisa saja pada suatu periode tidak lagi masuk ke active list ya. Especially when the business has an hourglass customer service or service profile. Terutama kalau ya customer sales profile-nya itu bersifat hourglass. Jadi kita sudah pernah belajar tentang hourglass ya. Kita akan lihat pada slide selanjutnya. Oke, sekarang add pause in the relationship. Jadi bisa saja setelah bertahun-tahun menjadi customer aktif atau good customer kita, seseorang itu tiba-tiba berhenti pada active list ya. Nah, misalnya saja pada realtor don't expect to see the same faces every month ya, atau bridal shops don't expect to see their customers again for at least couple of years. Jadi misalnya kalau kita punya usaha event wedding organizer. Nah, biasanya kalau orang mau menikah itu niatnya bagaimana? Pasti sekali seumur hidup ya kan? Jadi nggak mungkin dia akan eh, kita melihat orang yang sama tadi kawin lagi ya setelah beberapa lama ya. Nah, kecuali kalau dia bagaimana ya? Maksudnya, however, that doesn't mean they stop being customers. Jadi walaupun kita melayani suatu event yang terjadi sekali seumur hidup, bukan berarti mereka stop jadi customer kita. These people are an important source of business referrals and future business. Jadi orang-orang yang tadi sudah kita layani itu akan menjadi referral atau future business ya. Bisa saja keluarga terdekatnya ya, adiknya, kakaknya, sepupunya, atau sahabat-sahabatnya atau rekan kerjanya. Jadi walaupun secara teori perkawinan tadi terjadi satu kali, tetapi untuk customer yang lain kita bisa menjadikan yang customer sudah ada sebagai referralnya. Kalau dia happy dengan layanan jasa kita, maka cenderung dia akan mereferensikan, oh pakai saja wedding organizer ini. Nah, seperti itu maksudnya ya. Ini contoh ya pada hourglass, dia ada tiga level ya. Level 1 is transaction, level 2 repeat customers, dan sangat sedikit terjadi repeat customers. Nanti setelah beberapa lama bisa saja jadi customer advocates ya.
sebagus apapun relasi tetap ada akhirnya ya. Kita kenal dengan istilah the end of the relationship. If a customer stop doing business with you, he or she is the key source of information. Jadi yang pertama bisa saja kemungkinan dia berhenti menjadi customer kita. Ya, kalau dari segi takdir atau usia, mungkin ada yang meninggal atau bisa juga ada yang pindah ya. Kalau kita beroperasinya di kota Palembang misalnya ya, customer kita pindah kerjanya, tidak lagi di Palembang atau tempat tinggalnya, pindah ke tempat lain. Ya, tetap kita minta pendapat tentang produk dan layanan kita. Atau memang ada juga pelanggan yang berhenti karena tidak lagi memakai jasa kita. Gitu ya. Contohnya kalau kita perusahaan tadi perusahaan percetakan, kita menyediakan layanan cetak hard copy misalnya. Ternyata mereka sudah tidak membutuhkan lagi layanan hard copy. Mereka butuh layanan soft copy. Nah, maka kita perlu cari tahu kenapa dia berhenti menjadi pelanggan kita dan kenapa dia menginginkan layanan yang baru. Jadi pada at the end of the relationship, kita juga perlu mendapatkan information tentang alasan kenapa mereka tidak mau lagi berrelasi dengan kita. Nah, itu ya. Oke. Yang dilakukan biasanya menggunakan survei ya, to find out if there was a customer service problem. Bisa saja kita cari tahu apakah ada layanan dengan customer yang mungkin bermasalah, tidak sesuai dengan mereka, atau if your product no longer meet their needs. Tadi ya contohnya sudah ada, apakah produk dan jasa kita sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan mereka, atau who they start doing business and instead with you. Dia sekarang berbisnis dengan siapa atau pakai produk siapa, produk yang bagaimana. Gitu ya. If the reason was unrelated to your relationship, they move to another state. Atau bisa juga mereka pindah kota. Jadi perlu kita dapatkan informasi-informasi ini ya. Apakah ada layanan yang tidak memuaskan? Apakah mereka butuh produk tipe baru ya? Atau bisa mereka ketemu dengan partner bisnis baru? Atau mungkin mereka pindah ke tempat baru? Jadi perlu kita dapatkan informasi ini untuk menjaga kelangsungan bisnis produk dan jasa kita. The computer is your friends, but not always the best friend, katanya. Jadi tren sekarang semuanya sudah IT based, computer based, gitu ya. Sehingga komputer itu memang menjadi idola dalam setiap bisnis, termasuk dalam bidang CRM ya. Computers have changed the world of CRM. Yang pertama, provide the means of obtain much of the data. Jadi sesuai dengan tadi information ya, maka komputer itu menyediakan banyak sekali data-data yang terkait dengan CRM ya. Store the data, penyimpanan data, and generate report based on the data. Kita juga bisa menghasilkan laporan dari data-data yang sudah terekam tadi sesuai dengan kebutuhan organisasi kita, gitu ya. Tetapi ya, that doesn't always necessitate a huge database. Apalagi sekarang dengan banyak sekali customer, tentu bahkan semakin banyak juga rekaman datanya ya. Belum tentu seluruh data yang besar tadi itu dibutuhkan ya. In fact, sometimes it means just a sheet or paper of a pencil. Kadangkala ya, kita hanya butuhkan apa? Selembar paper dan pensil aja untuk hal-hal tertentu. Ya, jadi tidak perlu yang canggih-canggih ya. Please keep this thing in mind when planning your databases. Jadi pada saat mulai membangun customer atau CRM related database, perlu juga kita perhatikan small computer have big capabilities. Sekarang bukan seperti dulu lagi ya. Semakin besar lemarinya, semakin besar muatannya. Kalau sekarang ukuran laptop komputer atau mainframe itu belum tentu ya isinya seperti itu. Bahkan jauh lebih besar lagi ya, tergantung dari spesifikasinya. Even the best system can't do it all. Bahkan sistem yang terbaik pun belum tentu ya dapat memenuhi seluruh kebutuhan CRM dan customer kita. You get what you ask for. Jadi kita hanya akan mendapatkan apa yang kita program atau yang kita inginkan. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi kita harus menggunakan komputer yang pas, kemudian sistem yang bersesuaian, sehingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, jadi tidak seperti magic ya, apa yang kita pikirkan langsung kita dapatkan. Tetapi itu harus kita program ya, kita atur algoritmanya dan kita set ya, kita set teknologi-teknologi yang ada pada software dan hardware yang kita pakai. Ini ada sejumlah taktik ya.
This tactic will make that challenge in a little easier. Yang pertama, ask for input upfront. Jadi sejak dari awal kita sudah mulai menginput. Tidak harus saat customer itu menjadi pelanggan kita, prospek itu jadi. Sebelum mereka jadi customer sudah mulai kita rekam datanya. Create the tools that ensure consistency. Gunakan tool yang menjamin konsistensi. Kemudian recognize that is work. Pastikan bahwa dia bekerja dengan baik. Use those open-ended question. Walaupun close-ended question itu baik, tetap dimodifikasi dengan open-ended question. Karena pada open-ended question, kita akan mendapatkan specific insight dari customer yang kita tuju ya. Tabulate the open-ended question. Walaupun open-ended question memiliki varian jawaban yang berbeda, tetap kita harus bisa mentabulasinya dengan baik ya. Don't view in black and white. Jadi jangan melihat sesuatu itu baik, buruk, jadi, tidak jadi. Setidak-tidaknya tadi ada 5 skala ya. Mulai dari yang sangat ya, 100%, 80%, 60%, 40%, 20%. Dan jangan lupa juga selipkan ask why. Kalau ada pilihan tertentu yang diinginkan, kenapa dia memilih pilihan itu? Kira-kira seperti itu ya. Oke, secara summary kita dapatkan information bahwa tools yang dipakai itu atau dari customer information setidak-tidaknya ada 7 tadi, mulai dari government report, private report, trade association, point of sales, employee, surveys, focus group. Kemudian key contact point information itu ada 5 levelnya, mulai dari sebelum you have customers, initial customers, early relationship, later relationship, in the pause state, bahkan sampai ada end relationship. Kemudian komputer sudah sangat penting, bahkan gunakan secara maksimal, tetapi perlu di-set sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk lebih lengkapnya lagi bisa mengikuti sejumlah taktik yang ada, yang telah dijelaskan tadi ya. Untuk assignment, tetap berdasarkan tema project, dan please browse at least 3 customer information source. Jadi dari 7 tadi kamu harus cari 3 ya. Kemudian save dengan words, ini kode filenya, store in Dropbox, baru nanti URL-nya